Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salman anhu ia berkata, pada akhir bulan Sa'ban Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran dan para sahabat adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa? Beliau bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seduduk air atau sesip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu, 2 di antaranya menyenangkan Tuhannya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu mohon ampunannya, dan 2 perkara yang kamu pasti memerlukan adalah kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung dari api neraka. Barang siapa memberi minum pada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga masuk surga. Hadis Ibnu Hujaimah, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Faedah, hadis di atas dibahas oleh sebagian ahli hadis karena kelemahannya. Namun karena hadis ini mengandung fadilah amal, mengenai fadilah amal, maka kelemahan seperti itu masih dapat diterima. Juga karena hadis ini banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya, maka hadis ini dapat diterima. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis atas. Pertama, betapa besar perhatian Nabi sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sa'ban, menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik. Dalam nasihatnya beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasannya akan dipaparkan dalam pasal kedua risalah ini. Rasulullah bersabda bahwa Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan dan Allah telah menjadikan qiyam itu salat tarawih sebagai sunnah. Juga dapat bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Ta'ala tadi, sehingga para imam madhab sepakat bahwa solat tarawih adalah sunnah. Dan tertulis dalam kitab Al-Burhan bahwa tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Dan Syekh Maulana Shah Abdul Haq Muhaddis Dehlawi rahimahullah dalam kitab Masabat Abis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintah harus memerangi mereka. Adapun ada suatu hal penting yang perlu diperhatikan bahwa
pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi, lalu amalan tersebut dapat tinggalkan. Mas, ini perlu diteliti kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berbeda dalam masa ini. Satu, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran dalam sholat tarawih adalah ketetapan sunnah. Kedua, sholat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Dengan demikian jelasnya bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka meninggalkan satu sunnah dan mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan yang lainnya. Bagi orang yang sedang bepergian atau keadaannya sulit untuk menunaikan sholat tarawih di suatu tempat, maka lebih baik ia mendengarkan Al-Quran selama beberapa hari pada awal Ramadan sehingga tidak mengurangi bacaan Al-Qurannya. Jika ada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya sehingga menghafal Al-Quran dapat terlaksana dan pekerjaan kita pun tidak terbengkalai. Setelah sholat menjelaskan mengenai puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar menunaikan ibadah fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar Ramadan, dan pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatian kita terhadap amalan fardu pada saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga mengqadha salat subuh. Setidak-tidaknya tertinggal salat berjamaah, seolah-olah inilah syukur kita. Ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan, malah kita qadha atau paling tidak menguranginya. Pada para ahli usul berpendapat bahwa salat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan Nabi bersabda bahwa seolah-olah tidak sah salat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali di masjid. Dalam kitab Madul Haq bahwa barang siapa salat tanpa berjamaah tanpa udzur, maka kewajiban salatnya sudah terpenuhi, namun pahala salatnya tidak ia dapatkan. Demikian juga dengan salat maghrib. Biasanya ketika orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga tidak perlu lagi dibicarakan lagi tentang orang-orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama.